Ya, Oke, selamat siang ya. Kita kembali berjumpa di pertemuan 4. Kita akan membahas mengenai manajemen tentang CIMS ya, Chemical Inventory Management System. Jadi ini lebih seperti pengantar mengenai bagaimana cara mengelola bahan-bahan
kimia khususnya ya, tapi tidak menutup kemungkinan tentang pengelolaan instrumen di lab ya, dengan memanfaatkan satu sistem. Nah, nanti sistem ini dapat berupa aplikasi berupa software ya, yang bisa dijalankan di komputer ataupun di handphone, ataupun berbasis web, ataupun yang masih manual Excel seperti itu ya, tergantung daripada sistem yang digunakan oleh suatu institusi. Nah, sebelumnya adik-adik sudah sempat mempelajari belum apa itu CHIMS? Oke, ini ada Ayu on cam ya. Coba apa itu CHIMS? Maaf Pak, boleh diulang tidak Pak pertanyaannya? Ya, untuk CHIMS itu apa ya? Chemical Inventory Management System. Sudah pernah baca sebelumnya? Tentang apa itu CHIMS? Sepengetahuan saya itu terkait dengan sistem pengaturan inventaris di bidang kimia ya Pak. Oke, inventaris bidang kimia. Jadi untuk CHIMS ini sebenarnya ya apapun ya, nggak cuma bidang kimia, tapi yang melibatkan penggunaan bahan kimia gitu ya. Jadi kalau dia kayak kita ngomongin lab ya, kalau labnya itu bukan lab kimia tapi mengandung bahan kimia tetap ya, pasti dia akan mempunyai sistem inventaris seperti itu. Jadi inventarisasi menggunakan sistem seperti itu ya. Nah, jadi di sini ada beberapa cakupan ya, harapannya yang kita peroleh selama kuliah. Yang pertama, mampu menjelaskan cara kerja sistem manajemen. Lalu yang kedua, mampu melakukan kontrol inventory bahan. Yang ketiga, mampu menerapkan sistem manajemen bahan yang terintegrasi antar laboratorium yang ada di institusi. Nah, kira-kira menurut pandangan adik-adik ya, di ITERA ataupun di Indonesia, apakah sudah adakah institusi yang menggunakan sistem ini? Terserah itu mau aplikasi desktop, handphone, web-based application atau Excel yang paling gampang, apakah kira-kira sudah ada atau belum? Mohon maaf Pak, suara Bapak tuh kadang kecil, kadang besar Pak. Oh oke, kalau sekarang gimana? Sudah stabil? Masih kecil, Pak. Oh wow. Oke, sebentar. Oke, tes. Gimana sekarang? Sudah Pak. Oke. Nah, coba saya ingin tahu dari adik-adik ya. Dari gambaran adik-adik, kan nanti adik-adik ini rencana mau KP ya. Oh ya, tentang KP. Nanti malam ya jam 8 kita akan bahas tentang KP ya. Jadi tautan akan saya share nanti sekitar jam 6 ya. Jadi jam 8 harap hadir semuanya untuk sosialisasi tentang KP. Maaf Pak, sebelumnya Pak. Ya silakan Muladi. Ini untuk yang absen kan Pak, ada yang tidak bisa barcode. Terus kalau biasanya di MATLAB RB sama Bu Dem itu yang membuat ininya GFOM-nya saya Pak. Terus nanti dikasih akses pengeditan yang dikirimkan emailnya. Email Bapak boleh nggak Pak? Oh nggak usah, nanti saya lihat manual aja di partisipan. Oh, berarti nggak usah pakai GFOM lagi ya Pak? Sah. Kalau pakai GFOM takut nanti ada yang menghilang kayak gitu. Mending saya manual aja nanti. Oke siap Pak, terima kasih Pak. Oke, sama. Nah, jadi coba adik-adik pikirkan, nanti kan adik-adik mau KP ya. Kira-kira bayangan adik-adik apakah di ITERA misalkan atau di Indonesia ya, apakah sudah ada lembaga atau institusi yang menggunakan CHIMS? Kalau ada mungkin bisa memberikan contoh, atau kalau belum ada kira-kira kenapa? Kalau mau browsing juga boleh, silahkan.
bagaimana, apakah sudah ada yang mendapatkan data terkait dengan CIMS ataupun bagaimana suatu lembaga di Indonesia menginventariskan bahan-bahannya? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan Ramdan. Kalau dari yang saya baca itu di Institut Pertanian Bogor itu IPB itu di Departemen Kimianya sudah menerapkan CIPS, Pak. Nah, kalau untuk penerapan CIPS itu tuh kayak lebih ke alat-alat nanti yang akan digunakan itu nanti akan didata dengan software gitu, Pak. Jadi secara otomatis gitu. Kan kalau misalkan dari lab prodi kimia itu atau lab kimia dasar itu kan itu pendataannya kan kayak pemakaian dan pengeluaran itu kan masih menggunakan kertas ya, Pak. Nah, jadi untuk CIMS itu tuh lebih ke digitalisasi manajemen untuk laboratoriumnya begitu, Pak. Terutama di alat dan bahan. Ya, oke, terima kasih Ramdan. Jadi kalau di Indonesia ya, itu baca artikelnya tahun berapa ya? Saya lupa itu. 2009-an atau 2015-an, saya lupa. Artikel yang IPB itu. Oke, kalau adik-adik cari ya di Google, misalkan kata kuncinya inventarisasi bahan kimia, mungkin nanti akan ketemu artikel dari IPB ya. Nah, jadi dulu mungkin di kisaran 2010 ke atas sampai dengan 2015-an ya, itu kan adik-adik tahu ya, HKI ya, Himpunan Kimia Indonesia. Nah, pada zaman itu HKI itu bekerja sama ya, mempunyai suatu sistem atau kelompok untuk membuat satu sistem inventarisasi bahan. Jadi seharusnya jika semua anggota atau jurusan kimia dari universitas manapun di Indonesia yang bergabung dengan HKI pada waktu itu, dan jika mereka menerapkan sistem itu, seharusnya semua kampus atau semua prodi kimia di Indonesia itu sudah menggunakan sistem CIMS ya, walaupun masih menggunakan Excel sebagai dasarnya, belum web based application ataupun yang versi dari satuan handphone, masih sebatas dokumen Excel yang berisikan data-data bahan dan lain-lainnya. Jadi masih tergolong manual seperti itu. Nah, tapi penggunaan Excel itu pun sudah sangat membantu ya. Kalau adik-adik di lab nanti misalkan penelitian, adik-adik kan mesti pinjem bahan atau ambil bahan itu kan masih tulis di kertas ya, seperti kata Ramdan tadi, itu kan masih sangat manual ya. Dan kadang kita pun nggak tahu apakah kertas untuk bahan A itu sudah ada atau sudah pernah dibuat atau belum. Kalau misalkan sudah pernah dibuat dan kita nggak tahu dan kita buat lagi yang baru, kan akan menutupi data yang sudah pernah ada sebelumnya gitu ya, jadi nggak continue datanya. Tapi kalau dengan bantu sistem, baik dia masih berupa dokumen Excel, itu kan masih tergolong ya membantu lah, karena kita bisa mencari nama dokumen ya, ataupun bisa menginput data itu continue ya, seperti jadi tidak akan tertumpuk ataupun ini mana datanya ya, seperti itu.
Jadi di sini nanti ada satu tugas ya untuk adik-adik, itu sifatnya kelompok. Adik-adik dapat menggunakan kelompok yang sudah ada ataupun dapat membuat kelompok baru. Silahkan, saya tidak membatasi. Itu pilihan adik-adik ya, mau menggunakan kelompok yang lama kah atau mau membuat kelompok baru, silahkan. Nanti tugasnya nggak jauh beda, adik-adik belajar untuk membuat satu sistem Teams ya, terserah mau yang menggunakan Excel, mau yang web based application, atau mau yang aplikasi untuk desktop ya, atau handphone, bebas. Yang mana itu wajib mau memuat data tentang bahan-bahan yang ada di lab, itu minimal, seperti itu. Nah, apakah adik-adik bisa memberikan gambaran kenapa di sini Teams itu dapat dikaitkan ya, Chemical Inventory Management System itu dapat dikaitkan dengan 5 poin ini. Katanya Teams itu dapat bertindak sebagai pengatur regulasi, pengatur operasional ataupun keuangan, katanya sebagai untuk meningkatkan K3 lingkungan kerja dan efisiensi biaya, dapat juga membuat keteraturan oleh adanya siklus kelola. Yang kelima, perencanaan pengembangan. Nah, bagaimana kaitan Teams itu dengan 5 poin-poin ini? Silakan dipikirkan, didiskusikan. 10 menit lagi saya tanyakan kepada adik-adik ya. Silakan. Mohon maaf Pak, tadi apa yang disuruh ya Pak? Soalnya tadi kita silakan didiskusikan. Oke, silakan didiskusikan selama 10 menit ya. Untuk 5 poin ini, kenapa Teams itu katanya dapat bertindak sebagai pengatur regulasi ataupun pengatur operasional ataupun keuangan, dapat meningkatkan K3 lingkungan kerja, berperan untuk membuat keteraturan oleh adanya siklus kelola, ataupun sebagai gambaran untuk perencanaan pengembangan. Silakan ada diskusi, pikirkan ya 10 menit.
Oke, jadi gimana? Apakah sudah ada yang bisa menjelaskan 5 poin ini apa kaitannya dengan CHIMS? Bagaimana? Apakah sudah ada yang bisa menjelaskan kaitan CHIMS dengan 5 poin ini? Mungkin bisa dibahas per poin. Oh, CHIMS terkait dengan regulasi seperti ini. CHIMS terkait dengan operasional seperti ini. Ketiga seperti ini. Siklus kelola seperti ini. Silahkan. Oke, ayo silahkan. Ya, silahkan ayo. Nah, ini per poin atau gimana ya, Pak? Bebas. Baik, Pak, saya akan menjelaskan yang poin CHIMS dengan meningkatkan K3 lingkungan kerja dan efisiensi biaya. Jadi menurut saya, CHIMS itu sendiri kan merupakan manajemen persediaan yang mengacu pada proses pengorganisasian dan pelacakan bahan kimia, termasuk pengadaan, penyimpanan, dan penanganannya. Dengan demikian, dengan adanya CHIMS itu sendiri, tentunya K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja dalam laboratorium akan berjalan dengan baik dengan adanya manajemen inventory yang terdata lengkap, sehingga efisiensi biaya yang dikeluarkan juga meningkat. Begitu, Pak. Oke, terima kasih. Ayo, ini ada Ramdan, silakan. Ramdan. Baik Pak, saya akan menjelaskan poin yang kedua itu berkaitan dengan pengatur operasional atau keuangan. Nah, kalau dari sudut pandang saya sih, kan ini lebih ke pengaturan keuangan tuh, misalkan nih ada bahan-bahan kan tentunya kan itu nggak selamanya ada di lab tuh. Nah, jadi kan kita kan bakal beli bahan-bahan itu nanti ke depannya tuh untuk bikin regen gitu misalkan di laboratorium nih Pak. Nah, kalau misalkan kita pakai sistem CHIMS itu yang terintegrasi gitu dengan laboratorium, nah nanti bahan-bahan itu tuh ada pengaturan sendiri gitu. Nah, habis itu juga kita bisa ngedata ulang bahan-bahan maupun alat-alat yang istilahnya udah kadaluarsa itu bisa kita lihat rekam jejaknya. Nah, nanti dari rekam jejak itu kita bisa memprediksi anggaran ke depannya untuk ngebeli barang-barang itu. Nah, nanti dari situlah fungsi untuk manajemen keuangan itu bakal terlaksana gitu Pak, maupun dari fungsi operasionalnya. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Ramdan. Tadi ada Delia ya, silakan Delia. Izin masuk Pak, jadi saya lebih ke poin yang pertama itu untuk pengatur regulasi. Apakah suara saya terdengar Pak? Ya, terdengar, silakan. Jadi kan CHIMS itu tujuannya adanya CHIMS itu untuk memudahkan dalam inventaris bahan kimia maupun alat laboratorium gitu Pak. Terus juga dari inventarisasi ini kan sebagai aset yang bisa berguna untuk pendidikan atau penelitian gitu. Dan biasanya peralatan-peralatan atau regen kimia ini kan mahal. Jadi untuk CHIMS dalam pengatur regulasi itu yaitu agar adanya pengelolaan sistem inventaris atau inventory peralatan laboratorium dan bahan kimia yang sesuai dengan seperangkat aturan yang diberlakukan. Jadi tujuannya itu untuk memudahkan pengelolaan, penggunaan, dan pendataan aset laboratorium. Jadi dengan begitu alat laboratorium itu dapat aman, mudah dicari, dan mudah diambil apabila suatu saat diperlukan. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Delia, tadi ada Mulyadi, silahkan. Iya Pak, mungkin saya akan sedikit menerangkan yang perencanaan pengembangan Pak. Untuk perencanaan pengembangan sendiri itu Pak dilakukan dengan analisis terhadap hal-hal apa saja yang mulai terjadi gitu Pak, dari misalnya fluktuasi dari harga bahan yang terdata di dalam CMIS gitu Pak, CIMS. Dengan adanya CIMS ini sendiri, hal tersebut dapat selalu dianalisis dengan baik karena tahu seluk-beluk dari dan regulasi terhadap penggunaan bahan kimia yang diperlukan, sehingga untuk pengembangan yang dilakukan itu tidak sembrono gitu Pak. Jadi sudah terdata dan juga anggarannya jelas seperti itu Pak.
Oke, terima kasih. Tadi ada Rias juga ya. Silakan Rias. Izin menjawab Pak. Jadi keterkaitan terhadap 5 poin tersebut, untuk yang poin yang pertama itu, jadi CIMS ini dapat mengatur dan memelihara database di mana bahan kimia. Ya, bagaimana Rias? Di mana bahan kimia dapat digunakan pada menurut lokasinya dan penggunanya. Kemudian untuk poin kedua dan poin ketiga, jadi untuk poin kedua itu, CIMS ini dapat mengotorisasi dan mempersetujukan bahan kimia sebelum membeli atau menerima bahan kimia untuk mengurangi risiko penggunaan tidak sah atau tidak semestinya. Untuk yang poin ketiga itu, jadi CIMS dapat berguna sebagai referensi bahan kimia berdasarkan aturan kompatibilitasnya yang dipantau oleh klasifikasi bahan kimia dan menurut kelas bahayanya. Kemudian untuk yang poin keempat, jadi CIMS dapat menetapkan batas penyimpanan dan penggunaan serta proses yang diizinkan untuk mendukung keselamatan dan efisiensi. Kemudian untuk yang perencanaan pengembangan, jadi CIMS dapat mengidentifikasi dan menyarankan alternatif bahan kimia yang lebih aman melalui integritas EMS atau Environment Management System dengan program pilihan secara inherent. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih ya semuanya. Jadi mungkin kita bahas per poin tadi, sebenarnya yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi itu sudah mengena ya dengan apa yang akan saya bahas. Ini mungkin Mulyadi bisa diturunkan dulu tangannya ya, masih raise hand itu. Jadi untuk CIMS sebagai pengatur regulasi ya. Jadi kalau di Indonesia kan kita mungkin beberapa lembaga sudah menggunakan sistem inventarisasi bahan ya, tapi tidak terintegrasi dengan lembaga-lembaga tertentu ya. Jadi hanya internal lembaga itu saja. Tapi kalau misalkan kita ambil contoh di luar negeri ya, di lembaga pemerintahan ya, kita ambil contoh LIPI tapi di luar negeri ya versinya, itu misalkan dia mensupply atau akan menggunakan yang namanya bahan-bahan yang memiliki sifat radioaktif kah ataupun prekursor. Jadi kalau misalkan nanti adik-adik mendengar istilah prekursor ya di publik gitu ya, itu biasanya mengacu pada bahan-bahan untuk peledak ataupun untuk narkoba seperti itu. Jadi jika ada lembaga yang akan menggunakan, membeli ya, menyimpan bahan-bahan yang bersifat radioaktif, berbahaya lainnya, mereka wajib menginputkan keterangan pada CIMS yang mana data itu akan langsung terintegrasi dengan pemerintah ke pihak yang wewenang. Misalkan kalau bahan yang radioaktif mungkin versinya Batan di luar negeri, jadi langsung terhubung. Oh, jadi ada data nih yang baru masuk lembaga ini yang memiliki bahan A radioaktif dan berbahaya seperti itu. Jadi regulasinya lebih pada CIMS itu dapat digunakan untuk keamanan ya, dengan memuat regulasi-regulasi itu. Jadi lebih teratur dan tidak perlu lagi manual melaporkannya. Kalau mungkin di Indonesia belum terlalu detail ya, kita mau simpan bahan apapun ya suka-suka kita, karena kita yang beli ya. Belum ada regulasi yang mewajibkan si yang punya bantu melapor kepada pemerintah, kecuali mungkin untuk industri. Misalkan adik-adik nanti kerja nih di industri yang berkaitan dengan penggunaan alkohol. Kalau adik-adik membeli alkohol dalam jumlah banyak, nah itu pasti adik-adik ataupun company itu melapor kepada pihak cukai. Kenapa? Karena tiap tetes alkohol yang adik-adik beli itu ada harga pita cukainya. Seperti itu. Tapi kalau adik-adik tidak menggunakan alkohol yang nggak perlu lapor. Jadi ada beberapa bahan itu yang memang sudah diagendakan, sudah dimuat aturannya ya, mesti ada pelaporan kepada lembaga pemerintahan terkait seperti itu. Tapi untuk
bahan-bahan kimia, ya itu tidak ada pelaporan, sangat jarang bahkan. Jadi pemerintah pun nggak akan tahu kita punya bahan apa aja seperti itu. Jadi seharusnya ya Indonesia kalau mau maju, sistem itu harusnya diberlakukan, dikembangkan seperti itu. Tapi mungkin kalau se-Indonesia Pak ya kita mengadakan sistem, nah itu pasti akan ada cost yang cukup besar ya untuk mengadakan sistem ini, apalagi terintegrasi. Itu akan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Nah mungkin kalau hal seperti itu ya memang suatu keterbatasan Indonesia ya, kita pun tidak bisa menyalahkan seperti itu. Tapi ya paling tidak dimulai dari lembaga-lembaga besar pemerintah ya, jika bisa menggunakan sistem ini. Lalu tadi tentang pengatur operasional ataupun keuangan ya, itu ya tadi Ramdan ya, kalau saya tadi udah bahas itu, jadi kita bisa memanage tuh bahan-bahan kita perlunya apa dan stoknya bagaimana, jadi kita bisa memplanning ya. Jadi kalau sudah memplanning itu kan jatuhnya bisa ke poin 4 dan 5 juga seperti itu. Lalu yang ketiga ini lebih tadi ya, kita sudah di poin yang B, operasional dan keuangan. Kita tahu kita punya bahan A, B, C, D, E gitu ya. Nah, untuk K3 ya, dengan CIMS ini kita juga bisa misalkan ketika kita input bahan-bahan yang baru datang, misalkan NaOH, HCl, HNO3 ya, habis itu ada yang oksidator, ada yang reduktor sifatnya. Tentu kita nggak boleh menggabungkan semua bahan itu di satu tempat ya. Nah, jadi kaitannya dengan K3 itu lebih pada tata ruangnya. Kalau kita bisa memanage tata ruang bahan itu dengan benar, maka K3 itu dapat tercapai ya. Kita bisa kerja dengan aman, selamat gitu ya, dan tentu kesehatan pun terjaga gitu. Jadi dengan CIMS ini kita lebih terorganisir seperti itu. Tapi ya namanya sistem ya, tetap manusia menjalankan. Ya balik ke manusianya, apakah adik-adik itu orangnya dapat diatur, terorganisir atau tidak. Percuma kalau sistemnya bagus, tapi kalau adik-adiknya bukan tipe yang teratur, bukan tipe yang terorganisir, ya rugi gitu loh. Jadi adik-adik mesti belajar untuk bagaimana menjadi pribadi yang baik ya, yang lebih teratur, terorganisir. Karena itu akan sangat bermanfaat ketika adik-adik terjun ke dunia kerja nanti. Lalu membuat keteraturan oleh adanya siklus kelola. Nah, tadi kan kita udah tahu ya kalau misalkan orang di lab itu kan ada bahan ya. Oh ya, saya mau cerita bentar. Kalau di ITERA itu kan memang tidak ada sistem CIMS dan sistem tata kelola bahannya itu ya masih manual menggunakan Excel, itu pun tidak terstandarkan se-ITERA raya ini ya. Masih ya udah kalau lab kimia kayak gini formatnya, lab biologi kayak gini formatnya. Jadi nggak ada satu sistem baku tentang inventaris bahan. Nah, lalu pertanyaannya gini, kalau lab kimia nih mau beli bahan itu gimana? Kira-kira ada bayangan nggak dari mana sih asal usulnya, prosesnya, alurnya sampai bahan itu datang ke lab? Ada yang kebayang nggak? Ataupun lembaga lain lah, nggak ITERA aja. Kira-kira ada yang punya bayangan bagaimana barang itu, oh gue perlu barang ini nih, bahan ini, terus tiba-tiba datang aja. Ada yang tahu nggak itu bagaimana mekanismenya atau prosesnya sampai itu bahan datang ke lab? Bagaimana? Oke, Ramdan silahkan. Sebelumnya izin untuk mencoba memberikan bayangan Pak, walaupun sepertinya kurang lengkap. Kalau dari saya sendiri itu yang paling pertama dan yang paling penting itu ngelakuin pendataan dulu Pak. Misalkan nih, kan kalau dari laboratorium institusi itu kan itu pasti penggunaan suatu bahan-bahan ini kan per semester gitu, dan juga nggak mungkin kita membelinya itu untuk 1-2 tahun ke depan karena ada beberapa bahan tuh yang kadaluarsa. Nah jadi mungkin dilakukan pendataan itu selama per periodiknya itu 1 semester gitu. Nah nanti untuk semester depan itu beli lagi, jadi setiap 6 bulan sekali. Lalu itu didata barang-barang apa aja gitu yang mau kita beli untuk laboratorium tersebut. Nah setelah dilakukan pendataan baru nanti dikirim
dibikin kurang lebih tuh kayak rancangan anggaran biayanya gitu Pak. Nah setelah dibuat RAB-nya nanti diajukan ke bagian keuangan, lalu setelah itu setelah diajukan dan di ACC nanti dibeli barangnya tuh ke dalam kepada suatu company gitu Pak. Biasanya itu ada satu vendor gitu. Nah nanti dari vendor itu akan mengirimkan barang-barangnya ke laboratorium kita. Kurang lebih seperti itu Pak. Oke, terima kasih Taman. Ini sudah benar ya. Jadi kalau di ITERA itu ya tiap semester, setiap 6 bulanan lah ya, kurang lebih 6 bulan itu lab itu diwajibkan membuat perencanaan. Nanti lab A, lab B ini pakai bahan apa rencananya. Nah, jadi misalkan untuk semester depan kita udah mulai merancang bahannya apa saja sekarang seperti itu. Bahkan untuk tahun depan kita juga sudah mulai merancang. Tapi ya kalau kita merancang untuk tahun depan ya tentu belanjanya nggak sekarang langsung ya untuk tahun depan. Jadi yang namanya anggaran itu mesti direncanakan jauh-jauh hari. Kenapa? Ya karena uang itu nggak langsung muncul ya, harus dianggarkan dulu. Kalau belum dianggarkan ya kita nggak bisa belanja-belanja. Nah tadi kita balik lagi ke bahan ya. Jadi di ITERA kita ambil contoh ya, karena ITERA belum ada CHIMS ya. Jadi tiap lab itu bayangkanlah seandainya ya di ITERA ada 40 lab. Lalu tiap lab itu mesti membuat RAB. Oh, gua mau beli bahan ini. Berarti nanti kan itu ada 40 file Excel ya. Untuk masing-masing lab itu akan ada satu file Excel, totalnya ada 40 Excel gitu ya. Nah, file Excel itu dikirimkan oleh lab ke UPT Lab. Kenapa UPT Lab? Karena UPT Lab itu adalah UPT yang membawahi semua lab yang ada di ITERA. Jadi nanti adik-adik terkait dengan penelitian, tugas akhir ya, itu adik-adik akan berurusan dengan UPT Lab untuk izin kerja seperti itu. Nah, bayangkan nanti pegawai di UPT Lab itu akan mendata, merekap semua file Excel tadi yang jumlahnya 40 ya. Nah, bayangkan bagaimana kewalahannya itu. Pegawai itu untuk merekap semua bahan-bahan yang akan dibeli oleh masing-masing lab itu. Oke, seandainya pegawainya tahan banting, oh gampang nih rekapnya. Tapi belum tentu ya rekapannya itu benar. Artinya apa? Misalkan ada lab A, lab B mau beli NaOH. Harganya misalkan NaOH-nya sekian kilogram, asalnya dari vendor A. Tapi harganya beda. Nah, itu suatu hal yang aneh ya. Kenapa bisa beda? Ya mungkin pertama tidak ada survei harga. Yang kedua, antisipasi harga naik. Yang ketiga, ya banyak alasan lainnya seperti itu ya. Nah, jadi itu satu kelemahan jika kita tidak menggunakan sistem. Kalau kita menggunakan sistem ya, kita tidak perlu capek. Dalam artian apa? Tadi kan adanya harga beda itu kan banyak alasan ya. Mungkin tidak ada survei, mungkin takut harga mahal. Nah, kalau menggunakan CHIMS, ya lab itu tidak perlu istilahnya memikirkan berapa harganya. Cukup perlu menuliskan apa bahannya, berapa perlunya. Nanti detail itu dengan aplikasi itu, list bahan yang akan dipesan itu akan masuk ke sistem dan diteruskan kepada bagian keuangan pembelian kayak gitu untuk dibeli. Jadi harga-harga itu ya udah itu urusan keuangan, tidak ada lagi beban di lab untuk memikirkan berapa harganya. Taunya pokoknya ada aja gitu. Sampai di keuangan ya sudah di lelang misalkan jika itu memang lembaga pemerintahan dengan budgetnya mencapai sekian ratus juta itu wajib lelang. Kalau misalkan di bawah angka itu ya tidak perlu lelang, tinggal langsung dibelanjakan ke vendor seperti itu. Vendor mendatangkan bahannya, bahan diterima oleh bagian contoh pengadaan misalkan, barulah didistribusikan ke masing-masing lab. Nah itu cukup panjang ya. Bayangkan kalau itu manual, berarti akan ada banyak celah ya, seperti
harga yang fluktuatif, tidak sama, padahal untuk barang yang sama, seperti itu. Jadi perlu ada sistem untuk menata semua hal-hal yang memiliki celah-celah seperti itu ya. Karena yang namanya manusia, kita pun nggak tahu ya. Kita perlu orang yang jujur jika berkaitan dengan hal itu. Seperti itu. Jadi sistem itu sangat diperlukan ya untuk menghindari hal-hal seperti itu. Nah, jadi apa kaitannya dengan siklus kelola? Siklus kelola itu ya tadi ya, dengan adanya chips ini kita bisa memprediksikan, oh kita merencanakan, kita mengadakan, kita menginventariskan, lalu kita mengaudit atau mengevaluasi. Oh iya, bahan A, bahan B ini akan segera habis. Jika akan segera habis ya wajib ya, perlu dipesan lagi, diadakan lagi. Begitu seterusnya ya, pengadaan, pembelian, inventaris, evaluasi, pengadaan. Nah, seperti itu. Jangan sampai baru habis, baru beli, kan itu agak aneh ya. Berarti kita punya sistem tapi sebagai manusia atau sebagai operatornya itu kita nggak telaten. Karena kan tugas kita adalah memantau bahan itu masih ada atau tidak. Tujuannya apa? Tujuannya agar operasional itu lancar, tidak tertunda-tunda. Seperti itu. Lalu perencanaan pengembangan. Perencanaan pengembangan ini bisa terkait dengan fasilitas ya. Misalkan adik-adik punya stok bahan yang tidak mungkin digabungkan satu sama lain, tapi ruangan kita tidak ada untuk memisahkan bahan-bahan itu. Oh, tentu adik-adik dapat melakukan perencanaan pengembangan. Misalkan, oh kita perlu membuat sekat ruangan ini agar ada tambahan ruangan lagi, atau mungkin membangun suatu gedung agar kita bisa mempunyai gudang seperti itu. Jadi ke sana arahnya terkait dengan perencanaan pengembangan. Atau kayaknya ini kita punya banyak bahan-bahan yang berbahaya, tapi secara safety kita kurang. Oh ya udah, kita tahun depan mau install CCTV nih misalkan, atau kita mau pasang yang namanya pintu yang dibuka dengan ID card, sidik jari atau lainnya. Nah seperti itu. Jadi dengan chips ini kita lebih dapat melihat, oh kita punya bahan-bahan yang berbahaya, bahan-bahan yang seperti ini. Gitu. Tergantung daripada bagaimana kita menginventariskan bahan-bahan itu ke dalam tim seperti itu. Jadi sebenarnya balik ke operator atau manusia itu sendiri. Nah, misalkan kita mau membuat sistem inventaris ya. Biasanya ini adalah software dan tentu terdaftar ya. Nah, itu pasti akan ada beberapa hal dasar yang perlu diinput. Nama lembaga kita apa? Misalkan ITERA. Alamatnya ya Cudo. Lalu, kalau kita misalkan punya bahan-bahan yang berpotensi sebagai prekursor, bahan ledak, dan lain-lainnya, ya kita listkan. Lalu ada PIC-nya. Seperti itu. Nah, ini misalkan adik-adik membuka suatu sistem CHIMS ya. Jadi CHIMS itu adalah nama umum ya. Jadi akan ada banyak software yang dapat digunakan terkait untuk CHIMS ini ya. Dan itu ya akan banyak company yang menawarkan, oh kami punya software seperti ini, kelebihannya ini. Ya, tapi pada dasarnya setiap software itu akan meminta untuk inputkan charge number, chemical name, fasanya, SDS-nya, jumlah bahan, kode bahan, lokasi simpan bahannya di mana. Nah, itu fungsi charge number itu apa sih sebenarnya? Kenapa wajib ditambahkan dalam data CHIMS? Ada yang tahu nggak alasannya? Atau apa itu charge number? Dan kenapa itu penting? Oke, ayo silakan. Izin menjawab, Pak. Untuk charge number itu sendiri merupakan pengidentifikasian numerik unik yang dibuat oleh Chemical Abstract Service atau CAS, American Chemical Society, untuk setiap zat kimia yang dijelaskan pada literatur ilmiah terbuka sebagai database.
Oke. Jadi kenapa charge number ini perlu dimasukkan ke dalam sistem CHIMS? Kita ambil perbandingan ya. Kita ambil misalkan KCl. Di Indonesia kan KCl tuh disebutnya kalium klorida ya. Lalu kalau di bahasa Inggris kan potasium chloride. Atau negara lain mereka punya bahasanya sendiri kan gitu. Nah, fungsi kita menginputkan charge number untuk tiap bahan. Jadi tiap bahan itu akan mempunyai charge number yang berbeda-beda seperti itu. Nah, fungsinya apa diinputkan charge number? Ya tadi, agar menghindari adanya kekeliruan penamaan bahan kimia. Misalkan adik-adik berkunjung ke negara lain nih, itu muncul namanya sesuai dengan nama lokalnya mereka. Kita bingung ya, itu apa? Nah, kalau ada kebingungan, adik-adik bisa melihat ke charge numbernya. Oh, charge sekian. Ini nggak perlu dihafal, adik-adik tinggal searching di Google atau di Wikipedia atau di websitenya charge ini. Jadi tinggal input, oh nomor sekian ini adalah ini bahan kimianya. Jadi tujuannya input charge number adalah untuk menghindari perbedaan daripada nama-nama bahan kimia itu. Kecuali ya semua negara ini menggunakan satu bahasa yang sama, misalkan bahasa Inggris, ya udah kita buat KCl itu tadi potasium chloride. Nggak lagi ada namanya kalium klorida ataupun lain-lainnya. Lalu di sini adik-adik juga ketika menginputkan bahan, adik-adik wajib menginputkan, misalkan adik-adik punya etanol. Etanol kan bentuknya cairan ya. Cair itu ada yang 1 liter, 2,5, ataupun yang jerigenan atau gentong ya. Nah, itu wajib di input adik-adik misalkan punya yang jumlahnya 1 liter, botolan ya. Itu di input ada berapa botol. Dan ketika membuat kode pun itu disesuaikan kodenya. Misalkan tadi etanol ya, adik-adik punya yang 1 liter 10 botol. Maka kode bahannya itu ya tidak boleh sama untuk tiap botol. Adik-adik wajib membuatnya beda. Misalnya angka depannya, kode depannya sama semua. Nah, mungkin 2 kode terakhirnya dibuat beda. Menandakan apa? Menandakan nomor bahan atau nomor botol itu 01, 02 sampai dengan 10 jika ada 10 bahan seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya itu agar lebih tertata, terorganisir, dan kita tahu rekam jejaknya, siapa yang pakai dan lagi berapa sisanya. Kalau misalkan kita anggap semua sama kode bahannya kayak gitu ya, dan 10 botol ini akan dipakai oleh 5 orang. Nah, kalau 5 orang ini asal ambil botol ya, dan tidak tahu itu botol yang mana yang diisi, kan kita nggak tahu ya sisa bahan pada botol A berapa, botol 2 berapa, botol 3 berapa. Kenapa itu penting? Karena kadang kalau misalkan lab kita mau diakreditasi, kadang auditor suka rese ya, mereka akan ngecek, coba dong saya mau lihat katalog bahan kalian, penggunaannya apakah terdata atau tidak. Karena pernah dulu ada zaman saya tamat S1 kan sempat saya magang, ya hampir kerja sana, tapi saya nggak ambil, jadi magang aja saya bilang ya. Itu sempat bantu-bantu untuk akreditasi lab kimia mereka. Nah, jadi itu ada pertanyaan ketika survei lapangan, mana kartu bahannya? Kebetulan lembaga itu belum menggunakan sistem ataupun aplikasi ya, masih menggunakan kertas. Jadi tiap kita ambil bahan, kita tulis berapa ambil bahannya, sisanya lagi berapa gram. Seperti itu. Nah, itu pernah kejadian ditanya, ini mana kartu bahannya? Dilihat, ini sesuai nggak jumlah sisanya dengan yang kalian tulis, seperti itu. Jadi kita wajib, kalau misalkan kita punya 10 botol etanol 1 liter, ya wajib kita kasih kode 1, 2, dan terusnya sampai 10 misalkan. Dan kalau misalkan kita ngambil botol yang 1 kodenya, kita ambil 200 ml, ya udah, saya tulis, oh digunakan 0,2 liter, kayak gitu misalkan. Lalu besoknya teman kita ngambil yang botol 5,
digunakan setengah liter. Ya udah, di sistem diinputkan botol 5 digunakan 0,5 liter kayak gitu. Jadi ada gambaran, oh iya, botol satu ini udah berkurang jumlahnya karena dipakai kemarin, ini datanya. Botol 5 juga sama, berkurang karena dipakai datanya. Jadi jelas datanya. Kalau misalkan semua kode sama, kita kan nggak tahu itu botol yang mana aja yang terpakai dan berapa yang terpakai, kita nggak tahu. Jadi bingung ini yang mana yang terpakai gitu. Jadi nggak terekam dengan jelas jejaknya. Sedangkan kita kalau di lab itu wajib terekam dengan jelas jejaknya. Kita menggunakan apa, berapa jumlahnya kayak gitu. Jadi mesti dengan jelas semuanya terdata. Lalu kadang juga perlu kita perhatikan ya jenis penyimpanannya, apakah dia botol, jerigen, lalu suhu simpannya bagaimana, dan hal-hal lain yang memang tercantum dalam bahan itu. Mungkin getaran atau apa gitu ya. Nah untuk kondisi simpan itu suhu itu sangat mempengaruhi ya. Jadi ada bahan, kalau misalkan dia bilang mesti di suhu minus 80, ya udah kita wajib simpan di tempat itu. Kita jangan coba-coba simpan di minus 10 karena akan beda. Misalkan contoh suatu foto inisiator itu kan adalah suatu jenis radikal. Radikal itu nggak stabil dan dia baru stabil ketika disimpan pada minus 80. Kalau tidak di sana, misalkan di minus 10 disimpannya, itu kan artinya molekulnya masih aktif. Jadi otomatis itu akan mengganggu aktivitasnya ketika akan digunakan nantinya. Namanya radikal ya, kalau radikal gimana? Dia kan gampang bereaksi ya, seperti itu. Gampang memutus rantai dan lain-lain. Ataupun gampang membentuk dimer ataupun lainnya, tergantung jenis reaksinya. Sehingga untuk mencegah hal itu, ya yang namanya radikal ya wajib disimpan dalam kondisi khusus, nggak boleh di asal-asalkan nyimpannya seperti itu. Nah ini dampaknya sekilas. Misalkan nanti adik-adik kerja di satu lab dan kebetulan lab itu menggunakan CHIMS. Nah biasanya CHIMS-nya hanya dapat diakses oleh staff atau pegawai tertentu. Tidak semua orang dapat mengakses CHIMS. Misalkan ada anak magang di lab itu, ya pasti anak magang itu nggak akan dapat akses untuk menggunakan CHIMS itu. Jadi karena tidak semua orang dapat menggunakan CHIMS, otomatis mereka juga nggak akan tahu data tentang bahan-bahan kimia yang ada di lab adik-adik itu kerja, ya. Jadi adik-adik wajib menginformasikan kepada orang yang baru gabung, yang baru bekerja, bahwa kita punya sistem CHIMS, tapi terbatas sifatnya. Oleh karenanya, kalau adik-adik punya bahan-bahan tertentu yang ruangannya khusus, penyimpanannya dan lain-lain, itu wajib diinformasikan. Oh, di sini nih ada bahan bahaya nggak boleh diakses. Atau ini ada bahan tapi kalau mau masuk tuh mesti pakai APD atau lain-lainnya. Jadi hal-hal yang seperti itu wajib disampaikan kepada orang-orang yang baru bergabung seperti itu. Dan dampak positifnya apa kalau ada CHIMS ya? Harapannya ya kelola lab itu akan lebih bagus karena terinventariskan dengan baik ya, baik itu bahan ataupun alat seperti itu. Tapi ya seperti saya bilang tadi ya namanya ini adalah manusia ya yang terlibat, ya itu balik ke manusianya. Mau sebagus apapun sistem, kalau manusianya tidak kompeten, tidak tidak kompeten lah ya cuma saja ada sistem itu, hasilnya bobrok juga ujung-ujungnya. Jadi balik ke individunya. Nah tadi ya ada pengembangan, ini sama udah saya sampaikan tadi, nggak usah saya jelaskan lagi. Lalu untuk CHIMS ini dapat diakses melalui jaringan ya. Ada yang namanya intranet, ada yang internet. Kalau intranet ya berarti yang bisa mengakses data CHIMS itu adalah pihak-pihak internal, menggunakan jaringannya bisa wifi kantor atau menggunakan kabelan seperti itu. Yang mana sistem atau sumber internetnya adalah satu dari internal itu sendiri. Sedangkan internet, kita sebagai pemilik CHIMS dapat mengakses CHIMS kita itu dari luar.
misalkan www apa gitu ya, dan kita bisa mengaksesnya menggunakan beragam jenis provider, tidak hanya wifi yang ada di office kita. Misalkan saya mau pakai kartu Telkomsel saya untuk akses, itu bisa. Nah, jadi ada kelemahan, ada kelebihan untuk masing-masing sistem. Kelemahannya apa? Untuk yang intranet, kalau kita lagi urgent nih perlu modif data di Teams, ya kita nggak bisa lakukan kalau misalkan kita tidak ada di jaringan kantor. Asumsi kita lagi di rumah nih, ya kita nggak bisa kerja karena kita mesti punya jaringan kantor untuk mengakses Teams itu. Tapi itu lebih aman. Kenapa lebih aman? Karena peluang untuk dibajak ya, dihack ataupun apalah istilahnya itu akan sangat kecil. Kecuali ya mereka ada di, si pembajak itu ada di area office kita. Kalau internet, ya praktisnya kita mau kerja dimanapun bisa, di rumah kita bisa edit dan lain-lain. Kelemahannya apa? Yaitu seandainya kita itu suatu company besar atau suatu lembaga besar, ya dan ada yang tidak suka, ya bisa saja dibajak jaringan kita, dimodif dan lain-lain datanya. Nah itu plus minusnya jika kita menggunakan intranet ataupun internet ya. Tapi biasanya kalau kampus-kampus besar pasti sudah ada jaringan intranetnya untuk berbagi data sesama internalnya. Misalkan kalau seperti di USU, UGM, ITB, mereka sudah punya akses. Misalkan adik-adik kan kalau mau download artikel jurnal, Sign Direct misalkan, Springer misalkan, itu adik-adik menggunakan Sehab ya biasanya. Nah itu kan ilegal ya. Nah kalau ITB, UGM, USU atau kampus besar lainnya itu mereka udah langganan. Jadi ada kampus yang menerapkan, oh kamu bisa akses itu semua jurnal ketika kamu menggunakan jaringan wifi kit kampus atau jaringan LAN kampus. Hanya itu. Tapi kalau UGM contohnya itu bisa diakses menggunakan wifi kampus, LAN kampus, bahkan menggunakan jaringan internet. Seperti itu. Jadi tergantung daripada layanan yang diberikan oleh lembaga ya. Karena mereka sudah mempertimbangkan, oh ini aman, ini tidak, gitu. Jadi ada yang diberikan batasan-batasan yang hanya bisa diakses oleh orang dalam. Lalu bagaimana sih tampilan daripada Teams ini? Nah, Teams ini ya tadi ya bisa berupa mobile application, desktop application, ataupun web-based application. Nah, kalau web-based application-nya ya dia berupa HTTP, www apa gitu. Jadi kita bisa input data di sana. Lalu ada yang hanya Microsoft Excel. Nah, lalu untuk ini sebentar. Masih ada ternyata. Jadi tadi ya kalau misalnya kita buka sistem Teams, pada sistem itu ada hal-hal penting ya. Misalkan administrasi, yaitu berupa tadi data-data company kita. Kita apa nama company-nya, alamatnya di mana, siapa PIC-nya dan lain-lain. Lalu di Teams, di main inventory, kita bisa lihat stok bahan itu apa namanya, ada apa aja bahan-bahan di company kita, listnya apa aja. Stock check, misalkan kita punya bahan NaOH, kita akan pakai misalkan 50 gram, ya udah, ketika kita udah pakai, kita wajib menginputkan datanya. Oh kita habis pakai tanggal sekian gram, nanti akan muncul di sistem sisanya sekian gram. Itu stock check ya. Lalu PO chemical ya, pre-order nih. Jadi adik-adik itu bisa melakukan pemesanan karena dia terintegrasi ya, nggak cuma ada di lab kita, tapi di lembaga kita nih mungkin punya 40 lab kayak gitu. Jadi masing-masing lab itu dapat menginputkan PO-nya dan admin masternya itu dapat melihat, oh ada lab yang mau PO nih, ya udah kita proses kayak gitu. Add chemical ya, pas ada bahan yang datang, kita tambahkan ke sistem. Oh ada penambahan bahan nih, NaOH misalkan, datangnya tanggal sekian, company atau vendornya ini, sekian kuantitasnya kayak gitu. Tinggal dimasukkan. Nah ini untuk penambahan bahan, ada sifatnya manual. Manual itu gimana? Kita buka Teams, lalu kita pilih add chemical, kita input nama bahannya apa, vendornya apa, kuantitasnya berapa, jumlah botolnya berapa,
letaknya mau di mana nantinya, dan lain-lain. Itu manual, kita buka Teams-nya, kita ketik. Atau menggunakan Excel database. Ini gimana? Ini sama, manual. Tapi kita membuat database-nya di Excel dulu. Setelah kita input semua database tadi, dan formatnya sudah sesuai dengan yang diminta oleh si aplikasi Teams, ya kita tinggal upload Excel itu ke Teams. Nanti secara otomatis semua bahan yang kita masukkan di Excel itu akan masuk ke Teams seperti itu. Atau barcode. Kalau barcode sama juga, adik-adik mesti membuat kode dulu. Oh, untuk kode ini adalah ini. Ini untuk NaOH, ini untuk HCl, dan lain-lain. Jadi ketika adik-adik menempelkan barcode pada bahan dan dipindai menggunakan alat pindai, ya itu otomatis akan terbaca oleh sistem. Oh, ini adalah barcode-nya si NaOH dan dia disimpan di sini. Seperti itu. Nah, ini ada tugas ya. Silakan adik-adik membentuk kelompok, jumlah anggota kelompoknya bebas. Adik-adik boleh menggunakan kelompok yang lama atau yang sudah ada, ataupun buat yang baru saya bebaskan. Anggotanya bebas, jumlahnya tidak mesti 4. Nah, adik-adik mesti membuat ya rekapan bahan alat yang ada di lab kimia. Datanya adik-adik dapat meminta kepada Pak Arif selaku koor lab ataupun Pak Rido selaku laboran. Adik-adik dapat membuat tugas ini dalam format dokumen Excel itu minimal, atau adik-adik mau coba berkreasi dengan web-based application ataupun lainnya, silahkan. Untuk tugas ini saya berikan waktu hingga dengan UAS ya. Jadi tepat saat UAS manajemen lab saya akan membuatkan tautan untuk pengumpulan tugas. Misalkan kalau adik-adik memilih untuk menggunakan Excel sebagai formatnya. Jadi adik-adik contoh file Excel di sheet 1 itu adik-adik membuat semacam kolom pencarian. Misalkan seandainya nanti saya ketik NaOH atau sodium hidroksida atau natrium hidroksida di kolom pencarian itu, di bawahnya akan muncul data. Oh, NaOH itu kita punya sekian jumlahnya, stoknya sekian botol, adanya di ruangan atau lemari bla bla bla, dan sisanya sekian. Lalu sheet 2 itu apa? Sheet 2 itu berupa database-nya. Jadi sheet 1 itu ya adik-adik buat semacam kolom pencarian dan bisa memunculkan datanya. Oh, NaOH misalkan atau HCl ada sekian datanya. Seperti itu. Jadi silakan berkreasi karena UAS masih panjang ya, lagi 8 tambah 3 berarti masih ada 11 minggu untuk adik-adik memikirkan konsep tugas adik-adik mau pakai Excel, mau web-based application ataupun lainnya, silahkan. Saya tidak membatasi, tapi harapan saya adik-adik jangan menggunakan tugas milik angkatan 18 karena saya masih menyimpan tugas-tugas mereka. Kalau ketahuan itu menggunakan tugas anak 18 ya mohon maaf, untuk tugas dari saya nolkan seperti itu. Bagaimana, bisa dipahami? Oke, Ayu silahkan. Izin bertanya Pak, untuk ketentuan yang sheet 1 tadi bagaimana ya Pak? Dan juga penggunaan Excel-nya tadi maksudnya gimana Pak? Oke. Adik-adik kan sudah belajar ketika SMP ataupun SMA yang menggunakan formulasi Excel ya. Nah, misalkan sebentar saya buka Excel aja ya, contoh misalkan.
Nah, misalkan kita punya dua sheet ya, ini saya baru buat kosongan. Ada sheet pencarian, ada sheet database. Kita lihat pada database. Jadi pada sheet database adik-adik ya seperti biasa ya, membuat nomor, ada nama bahan, kuantitas bahan, jumlah kemasannya, lokasi simpan, dan lain-lain. Ya, mungkin cas numbernya atau rumus molekulnya, SDS-nya, pokoknya yang harusnya ada dalam suatu sistem chips itu adik-adik muat di sini semuanya, database-nya. Seperti itu. Lalu pada pencarian bagaimana? Pada pencarian misalkan di sini saya buatkan ya semacam Google tapi versinya Excel gitu ya, adik-adik. Silakan belajar untuk membuat itu. Misalkan di sini misalkan kayak gini. Misalkan pada kolom pencarian ini saya ketikkan ingin mencari dengan NaOH atau natrium hidroksida misalkan. Ketika saya klik tombol Go, itu harapannya akan muncul detail tentang natrium hidroksida seperti apa. Seperti list ini, oh ada nomor, nama, kuantitas, jumlah, lokasi simpan, dan lain-lain. Jadi akan muncul di sini detailnya. Seperti itu. Begitu juga nanti kalau misalkan saya ganti ini jadi apa? Asam sulfat misalkan. Ketika klik Go ya akan muncul detail asam sulfat di sini. Seperti itu. Jadi bebas adik-adik mau menggunakan Excel. Kalau menggunakan Excel otomatis adik-adik mesti belajar membuat formulasi. Atau menggunakan web-based application. Itu bebas adik-adik tinggal cari aplikasi gratis ya yang dapat dipasang di laptop secara offline, silahkan. Atau adik-adik mau menggunakan web-based application yang tinggal pakai, tapi itu biasanya berbayar. Itu jadi saya menawarkan ya saya akan gunakan Excel, itu yang paling murah dan sepertinya tinggal belajar formulasinya. Atau adik-adik mau menggunakan web-based application silahkan, tapi dulu sempat saya demokan ke 18 hanya saja bermasalah, tidak bisa input, tidak bisa login ke sistem sehingga tidak bisa menyimpan database dan lain-lain. Jadi silahkan mau pakai yang mana. Kalau mau coba, kalau nggak salah itu nama yang dulu itu adalah inventory ya. Nah ini satu contoh chemical inventory ya, tapi ini berbayar. Jadi adik-adik bisa coba searching, mungkin nemu yang gratis. Ini ada versi demonya, mesti buat account dan lain-lain ya. Silakan adik-adik mencoba mencari di Google ya, siapa tahu ada yang istilahnya gratis dan tinggal pakai, itu bagus. Oke, mungkin saya sekian aja untuk pertemuan kali ini. Silakan adik-adik pelajari terkait dengan inventory CHIMS ya. Adik-adik mau menggunakan yang Excel, mau web-based application, silahkan. Tentunya kalau web-based application adik-adik ya itu akan berbayar ya ujung-ujungnya. Dan kalaupun ada demonya, pasti itu hanya berlaku seperti seminggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan. Sedangkan adik-adik pengumpulan tugasnya masih 11 minggu lagi kan. Jadi silahkan dipikirkan lah ya.
mau menggunakan yang mana untuk tugas ini. Mungkin sekian saja. Apakah ada pertanyaan? Oke, sebelum saya akhiri ya, saya mau konfirmasi untuk presensi ya. Tadi ada yang tidak ada namanya, saya mau panggil dulu untuk cek apakah ada namanya atau tidak. Apakah ada Raya di sini? Raya. Oke, sepertinya emang nggak ada ya. Kalau gitu saya tutup ya untuk kelas pada pertemuan kali ini. Untuk tugasnya silakan ada dipikirkan dan kelompoknya silakan dipikirkan mau menggunakan yang lama atau mau buat yang baru silakan. Untuk pengumpulan tugas akan diinformasikan lagi menjelang UAS ya, dan linknya pun seperti itu. Oke, Lani silakan. Pak, Lani tidak bisa absen pakai barcode tadi, Pak. Oke, sudah saya manualkan tadi. Baik, terima kasih Pak. Oke. Nah, ini baru muncul Raya. Halo Raya. Halo. Pak, suaranya Pak Raya hadir. Oke. Tadi kemana aja Raya? Tadi terkendala sinyal, Pak. Oke, kalau sama saya sih nggak masalah ya kalian mau ghosting dan lain-lain. Tapi nanti kalian tolong biasakan untuk on cam ketika kelas dengan Pak Zeto ya. Jadi tidak ada alasan sinyal dan lain-lain. Kalau on cam harap on cam, karena kalau ada yang nggak on cam itu dianggap tidak hadir oleh Pak Zeto. Dan ketika kelas ya tolong on time dan tidak ada istilah kendala sinyal seperti itu. Dan ketika ditanya untuk menjawab sesuatu itu harap langsung on mic ya, jangan berlama-lama karena itu juga akan mempengaruhi nilai adik-adik ya. Karena sudah ada bukti di angkatan 18 harusnya mata kuliah MenLab ini nilai A itu sudah di tangan, tapi ada juga yang BC karena masalah presensi tidak on cam dan lain-lain. Jadi adik-adik tolong itu biasakan untuk on cam di pertemuan dengan Pak Zeto ya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore ya. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.